Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Divaniska dari kelas D4A NRP 0623040008. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teknologi pengecoran dari minggu pertama dan minggu kedua. Yang pertama, pengantar teknologi pengecoran. Pengecoran sendiri adalah salah satu teknik proses manufaktur yang sudah ada dari zaman manusia prasejarah. Jadi, teknologi pengecoran ini merupakan proses manufaktur tertua. Pengecoran. Pengecoran adalah proses manufaktur di mana logam dilelehkan dan dituang ke dalam suatu rongga atau dalam cetakan, kemudian tersolidifikasi menghasilkan bentuk yang mendekati geometri akhir dari suatu produk jadi. Hasil cor akan dilanjutkan pada proses sekunder untuk memperbaiki kepresisian. Setelah itu, proses pengecoran. Proses pengecoran ini dimulai dari menyiapkan furnace atau tanur untuk melelehkan metal yang akan dimasukkan ke dalam rongga cetakan. Setelah itu, kita menyiapkan moldnya, di mana cetakan itu bisa dibuat dari pasir dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah cetakan sudah siap, maka metal dituang dalam cetakan dan dimulai proses solidifikasi atau proses pengerasan. Setelah itu, ketika bekerja dengan cetakan pasir, maka kita melepas pembatas cetakannya, terus di shake out atau benda kerjanya dibebaskan dari pasirnya yang masih menempel di permukaan benda kerja. Karena itu, pengaruh temperatur yang terlalu tinggi yang merubah karakteristik pasir cetak. Setelah itu, dilakukan heat treatment untuk menghilangkan tegangan yang terjadi saat proses pengecoran. Pada saat proses heat treatment, dilakukan proses cleaning. Prosesnya sama, hanya saja laju pendinginannya berbeda. Setelah itu, dilakukan inspeksi. Jika ada permukaan, dihilangkan atau terkikis yang ada porositasnya atau cacat pengecoran. Di sini ada cetakan. Cetakan ini dibagi menjadi dua, yaitu expandable mode sama permanent mode. Expandable mode adalah pengecoran dengan cetakan sekali pakai, sedangkan permanent mode adalah pengecoran dengan cetakan permanen. Kemudian ada teknik pengecoran jika dilihat dari cara-cara pengecorannya. Di sini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konvensional atau tradisional dan non-konvensional atau modern. Nah, non-konvensional atau tradisional ini memiliki beberapa jenis, yaitu sun mold casting, dry sand casting, shell mold casting, full mold casting, cement mold casting, dan vacuum mold casting. Setelah itu, non-konvensional modern juga memiliki beberapa jenis, yaitu high pressure die casting, permanent mold casting, centrifugal casting, plaster mold casting, investment casting, dan solid ceramic casting. Kemudian ada bagian-bagian cetakan. Molten metal yang dituang namanya pouring basin atau cup. Dalam pengecoran menggunakan cetakan pasir, itu ada dua bagian. Yang pertama, cetakan bagian atas dinamakan cup, dan yang kedua, cetakan bagian bawah dinamakan drap. Molten metal yang dituang di pouring basin, lalu turun di sprue yang panjang ini. Setelah itu, ketemu gate atau pintu disalurkan ke runner. Setelah itu, masuk ke rongga cetakan. Di dalam rongga cetakan atau core ini ditambahkan supaya benda kerja di dalamnya berongga. Setelah itu ada fan. Fan atau saluran angin supaya menghindari adanya gelembung-gelembung udara yang tertangkap di dalam molten metal. Setelah itu open desert. Open desert ini menggunakan rongga berbentuk corong kecil di bagian atas cetakan, tempat logam cair dituangkan. Selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, dan tantangan pengecoran. Di sini kelebihan dari teknologi pengecoran adalah dapat membuat bentuk yang rumit dan tipis. Kedua, dapat menghemat waktu dan pengerjaan
produk massal. Yang ketiga, dapat menggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses pemesinan. Yang keempat, ukuran produk tidak terbatas. Dan yang terakhir, bahan dapat dilebur ulang. Kekurangannya adalah kurang ekonomis untuk memproduksi dalam jumlah sedikit, membutuhkan biaya manpower yang tinggi, permukaan secara umum lebih kasar dibandingkan proses pemesinan, dan yang terakhir, toleransi kepresisian ukuran harus lebih besar dibanding produk pemesinan. Setelah itu ada tantangan pengecoran. Tantangan pengecoran sendiri ada 5 jenis, yaitu efisien biaya, efisien energi, polusi lingkungan, meningkatkan kapasitas produksi, dan yang terakhir pengurangan defek. Setelah itu, materi kedua adalah proses pembuatan molten metal. Bahan yang dilebur dalam pengecoran. Logam dan unsur paduan dan fluk atau pembentuk terak adalah senyawa inorganik yang berfungsi membersihkan logam cair dari gas-gas maupun kotoran impurities yang berlarut. Dalam molten metal yang dibutuhkan adalah furnace dan tanur. Nah, di sini ada jenis-jenis furnace. Ada beberapa, yaitu untuk cara kerjanya, keempat dapur peleburan ini sama-sama bekerja di temperatur tinggi yang bertujuan untuk mencapai temperatur fasa limit dari logam yang akan dicor. Dapur peleburan ini ada 4, yaitu electric arc furnace, electric induction furnace, crucible furnace, dan cupola furnace. Yang pertama ada electric arc furnace. Electric arc furnace ini memiliki fungsi-fungsi komponen utama. Yang pertama adalah grafik, elektrodas atau elektroda grafik. Elektroda grafik digunakan untuk menghasilkan busu listrik yang memanaskan dan melelehkan baja bekas atau scrap di dalam tungku. Kemudian furnace cell atau cangkang tungku merupakan bagian luar tungku yang menampang bahan baku baja terbuat dari bahan tahan panas untuk menahan suhu tinggi selama proses peleburan. Kemudian ada molten steel atau baja cair, hasil dari proses peleburan baja di dalam tungku. Baja bekas atau bahan baku lainnya dipanaskan hingga mencair sebelum dituangkan ke dalam ladle. Yang terakhir ada eccentric bottom tapping atau EBT, sistem penuangan baja cair dari bagian bawah tungku secara eksentrik. Hal ini memungkinkan penuangan yang lebih efisien dan mengurangi kemungkinan yang terjadi. Electric arc furnace memiliki laju peleburan tinggi, kapasitas produk tinggi, polusi rendah, mampu menahan temperatur logam cair dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu electric induction furnace. Electric induction furnace memiliki fungsi-fungsi komponen yang utama adalah crucible adalah bahan tahan panas tempat logam dilebur. Yang kedua molten metal atau logam cair, logam yang telah dipanaskan dan dilebur di dalam crucible. Yang ketiga coil copper drum atau lilitan tembaga kumparan. Kumparan tembaga yang dialiri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet yang memanaskan logam melalui induksi elektromagnetik. Yang keempat ada coil electrical insulation atau isolasi listrik kumparan yang melindungi kumparan dari arus bocor dan menjaga keamanan sistem. Yang kelima ada coil support board atau papan penopang kumparan. Ini adalah mendukung dan menstabilkan posisi lilitan tembaga. Yang keenam ada coil grout dan air gap yang berfungsi sebagai lapisan isolasi tambahan antara kumparan dan crucible untuk mengoptimalkan efisien pemanasan. Yang ketujuh ada refractory top plate dan bottom plate atau pelat refractory atas dan bawah. Adalah bahan tahan panas yang melindungi struktur tungku dari suhu tinggi. Yang kedelapan, refractory board or spill sand containment system untuk mencegah tumpahan logam cair dan melindungi lingkungan sekitar dari suhu panas. Yang kesembilan ada crucible support pedestal atau penopang crucible.
yaitu untuk memberikan stabilitas dan menopang kristal di dalam tungku. Electric induction furnace ini memiliki laju peluburan tinggi yang mampu menahan temperatur logam cair dalam jangka waktu yang lama, digunakan pada skala industri kecil menengah, dan yang terakhir digunakan untuk logam non-ferrous. Kemudian yang ketiga ada crucible furnace. Fungsi-fungsi komponen dari crucible furnace. Yang pertama ada crucible, wadah tahan panas yang digunakan untuk menampung dan melelehkan logam, terbuat dari bahan tahan panas seperti grafit, tanah liat, atau keramik. Yang kedua ada induktor coil atau kumparan induksi, yang menghasilkan medan elektromagnetik untuk memanaskan dan melelehkan logam dalam crucible, digunakan dalam tungku induksi untuk memanaskan efisien. Yang ketiga ada copper casing atau casing tembaga, yang berfungsi sebagai penutup luar yang melindungi komponen internal dan meningkatkan efisien pemanasan. Yang keempat ada insulasi material atau bahan isolasi, untuk mengurangi kehilangan panas dan mempertahankan suhu tinggi di dalam tungku, membantu meningkatkan efisien energi. Yang kelima ada efaktori material atau bahan efaktori, yang melapisi bagian dalam tungku agar tahan terhadap suhu tinggi dan korosi dari logam cair, yang mencegah panas keluar dan memperpanjang umur tungku. Yang keenam ada metal spot atau corong logam, dan spot atau corong digunakan untuk menuangkan logam cair dari crucible ke cetakan pengecoran. Yang ketujuh ada top cap atau tutup atas, untuk mengurangi kehilangan panas dan melindungi logam cair dari kontaminasi. Crucible furnace memiliki tipe tungku konvensional, cocok untuk menggunakan berbagai jenis bahan bakar, mudah dipindahkan, dan dapat digunakan logam ferro dan non-ferro. Yang keempat ada cupola furnace. Cupola furnace memiliki fungsi-fungsi komponen utama. Yang pertama ada charging door untuk memasukkan bahan bakar, flux, dan logam ke dalam tungku. Yang kedua ada cockpit atau lapisan kulkas, yang berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk membakar dan menghasilkan panas tinggi. Yang ketiga ada airblast inlet atau saluran udara bertekanan, saluran tempat udara panas masuk ke dalam tungku untuk meningkatkan efisien pembakaran kulkas. Yang keempat ada tuyeres atau lubang udara, digunakan untuk mempercepat pembakaran kulkas. Yang kelima ada slug hole atau lubang terak, berfungsi untuk membuang selak atau limbah dari hasil peleburan yang mengapung di atas logam cair. Yang keenam ada melting zone, untuk menghasilkan logam murni. Yang kedelapan combustion zone, zona pembakaran. Zona utama tempat pembakaran kulkas menghasilkan panas tinggi yang diperlukan untuk melelehkan logam. Yang kesembilan ada preheating zone atau zona pemanasan awal, tempat di mana logam dipanaskan sebelum masuk ke zona pelelehan untuk meningkatkan efisien energi. Yang ke-10 ada well atau sumur logam cair, di bagian bawah tungku tempat logam cair terkumpul sebelum dikeluarkan melalui lubang penuangan. Yang ke-11 ada spark arrestor atau penangkap percikan api, yang berfungsi untuk mencegah percikan api dan partikel panas keluar dari corobong tungku. Yang ke-12 ada brick foundation atau pondasi bata, yang berfungsi struktur dasar yang menopang tungku agar tetap stabil dan menahan panas tinggi. Yang ke-13 dan yang terakhir ada sand bottom atau dasar pasir, lapisan pasir yang membantu mencegah logam cair merusak dasar tungku. Setelah itu materi ketiga, hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas menyatakan laju aliran massa fluida dalam suatu pipa yang tidak bisa dimampatkan adalah konstan sepanjang alirannya. Ini dinyatakan dalam persamaan A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A1 A2 adalah luas penampang aliran fluida di dua titik berbeda, dan F1 F2 adalah kecepatan fluida di dua titik tersebut. Karena laju aliran didefinisikan sebagai
I sama dengan A kali V sama dengan V per T. Maka jika luas penampang, pengecil kecepatan V tidak akan meningkatkan dan sebaliknya. Setelah itu ada tipe aliran. Tipe aliran ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama steady flow. Steady flow adalah variabel aliran di sembarang titik pada fluida tidak berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Yang kedua, unsteady flow. Unsteady flow adalah variabel aliran di sembarang titik pada fluida berubah-ubah seiring dengan bertambahnya waktu. Yang ketiga ada ununiform flow, adalah variabel aliran tidak berubah dari satu titik ke titik yang lain. Yang keempat ada non-uniform flow, adalah variabel aliran berubah dari satu titik ke titik yang lain. Ini ada garis yang berwarna merah menggambarkan tipe aliran yang bersifat turbulen, dan garis yang berwarna biru adalah menggambarkan sifat aliran linear. Perbedaan steady flow dan uniflow adalah variabel alirannya. Variabel alirannya antara lain kecepatan aliran atau V, tekanan atau P, rapat massa, tampang aliran, debit, dan kedalaman air. Setelah itu materi keempat, pembentukan cetakan dan Parton allowance. Cetakan adalah sebuah rongga yang dipersiapkan sebagai tempat logam cair tersolidifikasi yang berdimensi hampir sama dengan benda cair. Cetakan dibuat dengan mula-mula membentuk pola Parton dari benda cor. Pembuatan Parton dari benda cor yang berongga terus dibantu dengan inti atau core. Cetakan benda core dapat dibuat dua bagian. Bagian atas yang dinamakan kop dan bagian bawah yang dinamakan drag, atau satu bagian bawah saja untuk benda cor yang tipis. Pola atau Parton merupakan replika dari objek yang akan kita buat melalui proses pengecoran dengan tambahan beberapa modifikasi. Modifikasi yang ditambahkan dalam membuat Parton antara lain Parton allowance, penambahan core, penghilangan pekerjaan detailing yang tidak bisa kita peroleh melalui proses casting. Material untuk pola yaitu kayu, logam, material sintesis, resin, RTV, rubber, lem, cat, epoxy resin, fiberglass, polyurethane, polyshatter, foam Parton, dan yang terakhir material tambahan seperti kayu, skrup, amplas, dan lain-lain. Allowance atau toleransi. Allowance ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, sprinkle allowance adalah toleransi yang harus ditambahkan karena adanya proses penyusutan saat proses penurunan temperatur dari temperatur penuangan sampai dengan temperatur kamar. Sprinkle allowance dibagi menjadi 2, yaitu liquid sprinkle dan solid sprinkle. Liquid sprinkle adalah pengecilan volume ketika logam berubah dari kondisi liquid menjadi kondisi solid di temperatur solidus. Penyusutan volume ini biasanya bisa disiasati dengan penambahan logam cair tambahan yang disediakan oleh research. Yang kedua adalah solid shrinkage, adalah pengecilan volume ketika temperatur logam yang sudah dalam fase solid terus menurun sampai temperatur lingkungannya. Yang kedua ada meshing allowance, adalah toleransi yang harus ditambahkan untuk memberikan tambahan volume koran untuk mengakomodir proses machining setelah proses pengecoran. Machining allowance umumnya memiliki ukuran sekitar 2–20 mm. Ketiga, drag allowance adalah toleransi yang harus ditambahkan agar memudahkan kita dalam mengambil Parton setelah Parton tersebut ditutupi oleh pasir core. Dengan begitu, rongga cetakan tidak mengalami kerusakan. Untuk itu dilakukan proses tapering, dibuat bentuk maruncing dengan sudut kemiringan tertentu pada bagian muka vertical Parton. Yang keempat, distortion allowance adalah toleransi yang harus ditambahkan agar diberikan pada Parton karena terkadang produk koran akan mengalami distorsi setelah proses solidifikasi. Distorsi tersebut disebabkan oleh adanya tegangan internal
dan perbedaan laju pendinginan di tiap bagian karena adanya perbedaan dimensi. Yang kelima ada shaking atau wrapping allowance adalah toleransi yang harus ditambahkan untuk lebih memudahkan pelepasan pattern dari pasir cor. Tidak ada besaran atau perhitungan resmi untuk shaking allowance. Penentuan shaking allowance ini diperoleh berdasarkan pengalaman operator. Allowance memiliki penghilang detail. Karena adanya keterbatasan sonic casting pada penambahan lubang kecil dan detail permukaan, maka sering kali hal itu dihilangkan saat pengecoran untuk membuat detail tersebut dilakukan pada proses visioning dan machining. Kesimpulan dari semua materi. Teknologi pengecoran adalah proses manufaktur yang melibatkan peleburan logam dan pencetakan ke dalam cetakan dengan mempertimbangkan faktor fluiditas, komposisi paduan, serta hukum kontinuitas untuk memastikan aliran logam yang optimal. Berbagai teknik pengecoran digunakan dengan memperhitungkan toleransi cetakan seperti shingle dan machining allowance untuk menghasilkan produk dan presisi, efisien daya, energi, serta pengurangan cacat dan dampak lingkungan menjadi tantangan utama dalam industri pengecoran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.